Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrianto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 yang merupakan kesimpulan dan refleksi saya terhadap materi yang telah saya pelajari dari modul 1.1 hingga modul 1.4. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi modul 1.4 yang pertama, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun muridnya menuju kebahagiaan melalui proses pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang, dipedomani, dan diterapkan oleh seorang guru penggerak. Karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai yang dimiliki guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kelima nilai ini saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepentingan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan sesama warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret, menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini saya mencoba membuat sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol,
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 budaya positif adalah: yang pertama, disiplin positif. Kedua, teori kontrol. Ketiga, teori motivasi. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Konsep disiplin positif mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri. Karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang mereka memerlukan kedisiplinan diri, dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai dan keyakinan. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang pendidik hendaklah mengambil posisi sebagai manajer, sehingga mendorong murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kebutuhan dasar manusia. Dr. William Glasser dalam choice teorinya memaparkan beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Kemudian, keyakinan kelas. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Adapun tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas ini adalah: 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.4, mulai dari yang mendasar hingga
pembentukan budaya positif, mulai dari pemahaman filosofi pendidikan hingga cara menjadi pendidik yang mampu menciptakan budaya positif. Setiap modul saling berkaitan dan berkelanjutan. Hal-hal yang di luar dugaan. Setiap murid memiliki keragaman. Setiap tindakan murid memiliki alasan. Setiap guru harus memposisikan diri pada suatu masalah. Setiap masalah memerlukan solusi, bukan hukuman. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu mengendalikan emosi saat murid melanggar disiplin. Saya melakukan refleksi diri mengenai budaya positif yang saya terapkan selama ini dan mulai memahami serta menerapkan aspek-aspek budaya positif yang berpihak pada murid. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Dalam menempatkan diri sebagai manajer di sekolah, saya berusaha lebih mendalami kebutuhan apa yang sebenarnya siswa cari saat melakukan tindakan tertentu agar dapat membangun budaya positif yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Saya mengajak teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan siswa. Setidaknya memposisikan diri sebagai teman dan manajer. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah merasa tertantang untuk melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan tenang dan tidak membuat anak merasa takut atau tertekan. Saya berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer semaksimal mungkin. Dengan berbagai pertanyaan, saya mengajak siswa untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Memotivasi mereka agar mengembangkan pribadinya sesuai dengan kebajikan yang mereka yakini, serta bertanggung jawab atas semua tindakannya dengan rasa ikhlas, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu saya perbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas yang merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana guru menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Karena sebelumnya guru memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya yang saya pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang. Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi teman dan pemantau. Jika hal tersebut masih tidak efektif, maka saya memposisikan diri sebagai penghukum. Saat itu perasaan saya tidak begitu nyaman karena emosional. Perasaan saya adalah menjadi lebih mampu mengontrol emosi dan berusaha sebaik mungkin lebih mendalami motivasi siswa melakukan tindakannya.
serta mencarikan solusi bersama untuk menciptakan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi tetapi belum maksimal. Tahapan yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum mengena di hati siswa karena kurangnya kesadaran saya sebagai pendidik yang seharusnya menempatkan diri sebagai manajer. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk diajarkan dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah bagaimana pihak-pihak terkait dan dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Karena langkah-langkah yang kita ambil dalam memberikan disiplin positif pada siswa sangat berpengaruh dengan kolaborasi teman sejawat dan siswa untuk mencapainya. Demikian pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.